Faslun ai hada faslun utawi iki iku ana fasal siji fil jiddi ing dalem nerangake mempeng atau sungguh-sungguh wal muwadhabati lan ngajekake atau continue atau terus menerus wal himmati lan sejo kang luhur atau kang apik atau cita-cita. Kalian boleh punya cita-cita yang setinggi apapun yang terbaik cita-citanya. Tapi jangan cita-cita yang enggak baik, cita-cita yang baik boleh. Tapi harus bagaimana? Diimbangi dengan belajar yang sungguh-sungguh. Berdoa kepada Allah, setelah itu tawakal kepadanya. Sumala Buddha mongko nuli ora kena ora atau wajib minal jiddi saking temen-temen utawa sungguh-sungguh wal muwadhabati lan ngajekake utawa continue utawa terus menerus anggone apa? Belajar wal mulazamati lan netepi li talibil ilmi kedue wong kang golek ngilmu wa ilaihi lan iku maring kabeh-kabeh kang tinutur iku mau sapa tunutur iku mau minal jiddi wal muwadhabati wal mulazamati li talibil ilmi al isyaratu utawi isyarah ya isyarah ana isyarahe berdasarkan Al-Qur'an bil Qur'ani ing dalem Al-Qur'an qauluhu iku dawe Allah taala yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana walladzina utawi wong akeh jahadu kang padha sungguh-sungguh atau nemen-nemeni sapa alladzina fina ing dalem ingsun ya ing dalem dalan ingsun iku lanahdiyannahum iku yakti nuduhake sapa ingsun lanahdianahum iku yakti nuduhake temen sapa ingsun hum ing alladzina subulana ing pira-pira dalan ingsun Allah barang siapa yang mau sungguh-sungguh dalam perjuangan dalam menuntut ilmu dalam hal apapun maka Allah akan menunjukkan akan memberikan jalan keluar memberikan kemudahan segala-galanya dengan syarat kita semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang sudah mendapatkan ridho dari Allah, baik masalah ilmu, masalah rizki, masalah pangkat dan sebagainya, hidupnya di mana saja berada enak. Timbul pertanyaan, Pak, banyak orang misalkan si A, si B itu pandai Pak, pangkatnya tinggi, ilmunya tinggi, tapi bingung dengan sendirinya. Nah, ini karena tidak mendapatkan ridho Allah. Jadi kalian semata-mata mencari ridho Allah, masalah rizki, usia, atau umur, atau ilmu, apapun kalau sudah mendapatkan ridhonya Allah, di mana saja tempatnya akan merasa nyaman, tentrem, ayem dan tidak gusar, tidak usil, tidak bimbang. Karena kita berpedoman adalah sudah ada yang mengatur, semuanya adalah tak ada lain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu mengharapkan taufik hidayah dan maunahnya Allah Pak, baik dalam hal apapun. Insya Allah kita hidupnya di mana saja akan menjadi khairunas anfa'um linnas, orang yang bermanfaat, orang yang soleh-solehah, amin ya robbal alamin. Wakilalan den ucapake atau den dawuhake apa man tolabasean wajada waman qara al baba walaja wakilalan den ucapake atau den dawuhake man utai sapa wonge iku tolaba ndilek atau nyupres sapa man syai'an ing suci-wici wajada lan nemen-nemeni atau sungguh-sungguh sapa man wajada mongko nemu sapa man
Waman utawi sapa wonge iku qara'a lamun ndodhok sapa man albaba ing lawang walaja lan majok-majokake sapa man walaja mongko bakal mlebu atau manjing sapa man ya. Barang siapa yang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh maka akan menjumpainya, akan menemuinya. Ibarat orang yang menanam apapun pasti akan panen. Kalau kita menanam yang baik, insya Allah akan ngunduh atau panen dengan kebaikan juga. Demikian juga sebaliknya. Maka kita harus berhati-hati mencari ilmu semata-mata mencari ridhonya Allah. Jangan mencari besok karena dengan belajar ini harus demikian, harus jadi ini, harus demikian besok saya. Itu tidak benar, itu salah. Kalau kalian tidak menjadi seperti yang kau harapkan, kecewa. Bahkan barang siapa yang tidak mencari ridhonya Allah maka akan menanggung risikonya sendiri juga. Orang itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya baik akan menghasilkan baik. Kalau sekarang itu inputnya baik, terus outnya juga baik. Ini tergantung kita semua. Maka kita didasari innamal a'malu binniyat. Sesuatu itu adalah ada niatnya. Wakilalan dan dawake atau dan ucapake bikot terima kelawan kira-kirane barang tataana kang kangelan sapa sira tanalu mongko merkulih atau mendapatkan sapa sira maing barang tatamana kang ngarep-ngarep sapa sira. Diucapkan atau didhawuhkan yang lain juga demikian. Kita ini tergantung jerih payah. Nak jerih payahnya itu banyak akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Kalau jerih payahnya atau kangelannya atau rekosone saiti, ya saiti. Makanya kalau ada orang sebaya kalian ingin pandai mengerti, jadi orang yang alim alamah tapi tidak mau belajar, itu termasuk orang kumprung, orang gila. Orang gila itu bukannya orang yang berjalan jalan-jalan tuh dengan telanjang, bukan. Termasuk orang yang melamun, ingin cita-cita tinggi tapi tidak mau belajar melamun, itu termasuk dikatakan gila juga. Gila dan ucapake yahtaju hajat atau butuh sapa wong kita alumi ing dalem golek ilmu atau belajar wa tafakuhi lan ngerti ilmu fikih ila jiddis salasati maring panemane atau panemene wong telu. Al muta'alimu wong kang ndilek ngilmu wal ustadzu lan guru wal abu lan bapak. Ingkana lamun ana sapa iku mau ta'alim iku fil ahya'i ing dalem golongane wong kang urip ansada macaake siir ni ing ingsun sapa as-saikhul imam al ajalul ustadu Sayyiduddin as-Sairazi Syafi'i. Siirane ku ngene jan. Al jiddu yudni kullamri'in sa siin wal jiddu yaftahu kullababin muhlaqin wa ahaqqu khalqillahi bil hammim ru'un yuhimmatin yubla bi aisin dayyikin wa minad dalili alal qada'i wa hukmihi bu'sul labi biwati bu aisil akhmaki lakin naman ruzikal hija khurimal hina ziddani yaftariqani ayyata farrukin. Al jiddu utawi mempeng utawa sungguh-sungguh iku yutni bisa marekake apa
jiddu kulamriin ing saben-saben perkara sasiin kang adoh. Sungguh-sungguh itu bisa mendekatkan sesuatu yang jauh, yang asalnya tidak bisa, karena dengan kesungguhan akhirnya bisa didapat. Wal jiddu utawi mempeng utawa sungguh-sungguh iku yaftahu, bisa mbuka apa al jiddu kula babin ing saben-saben lawang mukhlakin kang den kunci. Sungguh-sungguh itu bisa membuka setiap pintu yang dikunci. Misalkan ada pintu yang dikunci digembok kuat, gemboknya kamu nggak punya, kamu dorong terus menerus, walaupun itu rusak bejat, pasti kamu akhirnya bisa apa? Masuk ke dalam, walaupun gembok atau kuncinya rusak. Loh, ini contoh misalkan demikian. Wa ahaqqu khalqin utawi luweh hak-hake, wa ahalu khalqillahi utawi luweh hak-hake makhluke Allah bilhami kelawan susah iku imruun siji wong duhimatin kang duweni cita-cita yubla kang den coba sapa imruun biaisin kelawan pengupa jiwa doyikin kang rupek, maisahnya sempit. Kadang-kadang orang yang selalu menggebu-gebu cita-citanya, kadang biayanya nggak ada, kadang-kadang tidak ada yang dibuat sangu, kadang-kadang yang serba ada orang tuanya ingin anaknya biar mengerti, biar alamah, biar menjadi anak yang alim, kadang-kadang nggak mau padahal biaya ada. Yang biasanya walaupun anaknya ini kekurangan biaya, tekad akhirnya bisa ada jalan kalau memang sungguh-sungguh. Yang repot wong tuane karep kadang anake beli gak gelem belajar. Nah, ini lain lagi. Mulane yang kemarin ada dalam siiran ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bi bayani zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadil ustadi wa tuli zaman. Kalian bisa mendapatkan ilmu yang sempurna, baik semuanya, hebat fa insyaallah, dengan 6 perkara. Termasuk kemarin apa? Zakain, limpat atau cerdas. Misalkan tidak cerdas Pak, ya continue terus menerus. Wahirsin, senang, hobi. Wastibarin, dan sabar, memerlukan kesabaran. Zakain, wahirsin, wastibarin. Wabulghatin, ada bekal. Mencari ilmu ada bekalnya, beli pulpen, beli kitab untuk perbekalan apa tuh harian dan sebagainya. Ada. Wa irsadil ustadi, ada petunjuk guru. Wa tuli zamani, dan lama waktunya. Ini termasuk dalam siiran sudah ada semua. Kita harus bisa mengambil hikmahnya. Nah, terus syair selanjutnya ini. Wa minad dalili iku setengah saking perkara kang nuduhake alal qadai ing atase qada wa hukmihi lan hukumi Allah. Buksul labibi utawi fakire wong cerdas, watibu aisil ahmaki lan baguse pengupa jiwa atawa pencahariane wong kang kumprung. Kadang-kadang wong sing pikire cerdas kekurangan untuk biaya dan sebagainya, dan sebaliknya itu merupakan ujian. Ujian itu bermacam-macam. Kalau kalian sudah berkeluarga, ada yang diuji lewat tetangganya, diuji lewat ekonominya, diuji lewat pangkatnya, diuji lewat ilmunya, diuji lewat anaknya dan sebagainya. Dalam Al-Quran sudah ada itu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi
semuanya itu ujiannya tuh bermacam-macam. Laki naman tetap ini uwong ruzika kang den paringi sapa man al-hija ing akal kurima iku den aling-aling sapa man al-ghina ing sugih atawa kecukupan. Kadang-kadang cerdas pikirane, kadang sing gawe bondo gak ono. Kadang padha karepe wong tuane bocah gak gelem. Lho ngene iki lho, coba wae. Ridani iku lelawanan atawa kosok balene karone yaftarikoni kang pisah karone ai tafarrukin tegese kelawan endi-endi bae pisah. Kita ini harus mengerti dalam hal yang demikian ini. Sudah, sekarang terjemahkan. Pasal ini adalah tentang sungguh-sungguh tekun dan cita-cita tinggi. Selain itu semua, pelajar juga harus bersungguh-sungguh hatinya dalam belajar serta terus-menerus. Seperti itu pula yang ditunjukkan firman Allah, yaitu dan orang-orang yang mencari keridhaan kami, niscaya kami tunjukkan mereka kepada jalan-jalan kami. Ini Al-Quran. Dikatakan barang siapa bersungguh-sungguh dalam mencari sesuatu, tentu akan menemui, akan menjumpainya. Barang siapa mengetuk-ngetuk atau ndodok-ndodok terus-menerus, pasti akan memasukinya. Dikatakan lagi pula, dengan kadar usahamu kamu akan mendapat apa yang kamu dambakan. Dikatakan bahwa belajar dan memperdalam ilmu fikih itu dibutuhkan adanya kesungguhan. Tidak santai-santai, tidak. Kita harus sungguh-sungguh. Dari 3 orang, siapa? Murid atau muta'alim, terus guru dan orang tua bila masih hidup. Ketiga-tiga itu harus kesungguhan, sama sejalan. Syekh Sadiduddin mengalunkan syair gubahan Imam Syafi'i kepadaku. Kesungguhan itu dapat mendekatkan sesuatu yang jauh dan bisa membuka pintu yang terkunci. Ini karena apa? Kesungguhan misalkan asalnya jauh bisa dekat, yang asalnya belum dibuka dengan terus-menerus bisa terbuka. Kita belajar juga demikian. Kalau belum bisa, belajarlah terus-menerus sampai kita bisa. Sungguh sangat banyak orang-orang yang bercita-cita luhur bersedih karena diuji dengan kemiskinan. Barangkali sudah menjadi suratan takdir dan keputusan Allah bahwa banyak orang cerdas tapi miskin dan orang bodoh kaya raya. Tapi yang hidup akalnya tidak diberi harta benda. Keduanya berbeda dengan sangat jelas. Nah, ini kalian harus mengerti tentang masalah begini-begini. Sudah jelas dalam masyarakat atau dalam kumpul orang banyak, kadang anaknya orang kaya raya, hartanya banyak, kadang anaknya nggak mau belajar. Kadang yang ekonominya pas-pasan, tidak punya, hanya dimakan saja. Anaknya itu ingin sungguh-sungguh belajar ilmu yang lebih tinggi. Ini semuanya adalah ujian. Kalau memang anaknya yang nggak punya, wa unsitu lan den tembangake atau nglagokake syair
sapa ingsun li ghairihi keduwe liyane Imam Syafi'i. Tamannaita antum si faqihan munadiron li ghairi anain wal jununu fununu walaisa iktisabul mali tuna masaqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Kalau diartikan tamaneta ngarep sapa sira antum si ing jento dadi sapa sira iku faqihan ing wong alim fikih munadiron kang ahli wicara. Ahli apa? Ahli fatwa utawa ahli ngilikno wong. Upamane kepingin dadi wong alim, dadi pendakwah, dadi mubalighah bi ghairi anain kelawan tanpa kangelan wal jununu utahi wong edan atau wong gendeng iku fununun warna-warna ya. Kalau diartikan apa Pak? Artinya begini aja. Keinginan menjadi ahli fikih, menganalisa tanpa usaha keras macam-macam sejo atau cita-cita itu penyakit gila ya. Kalau kita mempunyai harapan tinggi ingin jadi orang yang ahli fikih, orang yang ahli agama, tapi nggak mau belajar, enak-enakan saja, itu termasuk hanya lamunan. Itu merupakan penyakitnya orang gila. Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, maka Allah akan memberikan pengertian atau memandaikan atau memahamkan dalam hal ilmu agama. Di dalam hadis banyak nerangkan demikian. Kalau kita dikehendaki Allah baik, pasti kita mengerti dan mau belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Wis, intinya pengertiannya demikian. Itu banyak hadis yang menerangkan situ di bab hadis apa kitab hadis. Termasuk Mukhtarul Ahadits, Al-Jami'us Shaghir, hadis Bukhari Muslim juga ada yang besar-besar, itu kecil-kecil banyak. Walesalan ora ono apa iktisabul mali, luru arto atau ndilek bondo iku duna masakotin tanpa kangelan. Tidak ada mencari harta kekayaan itu datang sendiri, mesti harus berusaha. Kangelan dhisik itu ndolek donya aja. Apalagi mencari ilmu, ingin bisa membaca kitab kuning, kitab salafi, kitab gundulan, ingin mengerti isi Al-Quran Al-Hadis, harus belajar dulu lewat ilmu alat bahasa Arab, nahwu shorof, mantek balaghah, ma'ani dan lain-lain. Dikira enak-enakan sih. Harus bekerja keras dulu. Dan belajar itu harus lama waktunya. Jangan enak-enakan baik. Kita harus tahu. Tahamalu kang nanggung sapa sira ha ing masakot. Fal ilmu monggo utahi ilmu iku kaifa kaya apa atau kepiye yakunu tinemu apa ilmu. Wong golek donya wae kangelan, harus jerih payah dulu, apalagi mencari ilmu. Kita harus tahu, harus mengerti. Tidak enak-enakan saja. Itu cara belajar biar kita besok menjadi orang yang berilmu. Khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi anak soleh-solehah, demikian. Itu harapan orang tua kalian semua kan begitu. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-solehah. Allahumma amin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Allahumma amin.
Tamanai ta antum si fakihan munadiron biwairi anain wal jununu fununu. Tamanai ta ngarep-arep sapa sira antum si ing yen to dadi sapa sira fakihan iku ing wong kang alim fikih munadiron kang ahli wicara biwari anain kelawan tanpa kangelan wal jununu utawi edan utawa gendeng iku fununun werna-werna. Kalau diterjemahkan begini mudahnya, kalian ingin menjadi orang yang ahli fikih, orang yang ahli agama, orang yang alamah, yang mengerti segala-galanya, yang ahli pendakwah dan sebagainya, tapi tidak mau belajar, itu adalah termasuk kejangkitan apa itu? Gila. Orang gila itu macam-macam. Makanya padahal mencari harta sendiri harus jerih payah, apalagi mencari ilmu. Gelem sinau ning omah nak bengi kalau malam jam 2 jam setengah 3 bangun sholat tahajud, sholat witir, terus sinau gampang anggene belajar. Walaisa ketisabul mali tuna masaqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Walaisalan ora ana apa iktisabul mali dilek bondo donya iku duna masaqatin ora kangelan, ora rekoso. Tidak ada mencari harta kekayaan itu enak-enakan. Jerih payah, berbagai cobaan, kadang hujan kehujanan. Kalau orang nelayan, kadang ombaknya besar diterjang. Demi apa? Demi harta kekayaan. Orang petani juga demikian, orang dagang juga demikian, dan sebagainya. Itu mencari harta untuk apa? Mencukupi keluarga, mencari nafkah berbagai cara. Mencari ilmu juga demikian. Tahamalu nanggung sapa sira ing masakot iku mau masakote dilalui. Jerih payah, masakot itu jerih payah, kangelan dalam berbagai cara. Tapi usahanya itu orang caranya itu beda-beda. Ada yang cepat, ada yang sederhana, ada yang terus-menerus. Tapi biasa-biasa saja, ada yang secara instan atau singkat sudah berhasil. Tapi ada yang demikian. Mencari ilmu juga demikian. Ada orang itu diberikan pelajaran satu pelajaran atau satu perkataan sudah paham. Ada yang membutuhkan sampai 3 kali, 2 kali, 7 kali. Harus sadar dan harus sabar. Kembalilah pada syair alala tanalul ilma ila bisitatin kemarin itu. Saun bikaan majmu'iya bibayani zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadil ustadi wa tuli zamani. Fal ilmu mongko utawi ilmu iku kaifa kaya apa kepriye yakunu tinemu apa ilmu. Wong mencari ilmu enggak mau susah payah, enggak mau belajar yang sungguh-sungguh. Mencari harta harta dunia itu kalau enggak sungguh-sungguh enggak dapat. Itu usaha. Masalah rezeki semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, tapi kita harus ikhtiar berusaha. Sebagaimana ilmu juga demikian. Nah, seterusnya, qala Abu Thayyib, qala dawuh sapa Abu Thayyib, walam arafi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina ala tamami. Walam arolan ora weruh sapa ingsun fi uyubin nasi ing dalem pira-pira celane atawa cacate menungso. Aiban ing cacat atau celo iku kanaksil qadirina kaya kurangi wong-wong kang kuwasa ala tamami ing atase sempurnane awak. Kita harus mengerti, harus tahu, harus bagaimanapun dan sebagainya. Ya. Kalau ingin mencari atau menjadi ahli fikih
menganalisa tanpa usaha keras macam-macam sejo penyakit gila itu termasuk. Menjadi harta pun atau mencari harta pun tidak akan berhasil tanpa kerja keras dan harus tahan menghadapi penderitaan. Begitu juga mencari ilmu tidak akan berhasil tanpa kerja keras. Abu Thayyib berkata, sungguh naib atau menafikan orang yang mampu berusaha tapi tidak mau berusaha secara sempurna. Pelajar tidak boleh banyak tidur pada malam hari seperti dikatakan siapa? Syair lagi. Jadi kalau malam itu jangan tidur terus. Sinau aja. Belajar yang sungguh-sungguh. Nah ini ada ini. Wala budalan ora kena ora atau pasti li talibil ilmi keduwe wong kang menjolek ilmu min sahari layali saking melek ana ing pira-pira wengi kama kaya keterangan kala kang wis dawuhake ing Mas apa sop asa ing Mas sapa asairu syair biqadril kati taktuk tasabul maali faman talabal ula saharol layali tarumul izza sumatana mulailan yahusul bakhroman tolabal lalali. Bakar apa? Bakar tobel bakar. Ulul ka bibil himamil awali wa izul mar'i fi saharil layali. Biqadril kadi kelawan kira-kirane kepayahan atau kangelan tuk tasabuden dapat atau den kuper kulih atau den temu atau den hasilno apa al maali pira-pira keluhuran. Kalau kalian nggak mau belajar yang sungguh-sungguh ya ilmune itu saithik siji karo sing temen-temen contone sak kelasmu iki. Sak kelasmu iki ana sing iso hafal Al-Qur'an wis hampir 10 juz. Ana sing hafal sak juz, ana sing hafal juz amma. Ana sing durung hafal ming surat pendek-pendek. Ya disadari, padahal waktunya bagaimana? Waktunya sama-sama. Nah, ini karena tinggal kesungguhan. Ayo terus-menerus Al-Qur'ane ya dihafalkan. Kamu terus-menerus bisa hafal Al-Qur'an 30 juz. Gurunya besok juga mendapatkan apa? Pahala, mendapatkan kiriman. Saya sendiri menjadi gurumu. Kalau ada yang murid yang lebih tinggi ilmunya daripada saya sangat senang. Itulah harapan guru. Demikian. Seneng dah di murid ngerti, luwih ngerti. Gurune upamane isone 5 kilo dadak murid iso 50 kilo upamane. Seneng mergane apa? Alhamdulillah. Saya kalau berdoa di antaranya begini. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika aman sulika. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatana wa talamidana wa ahlana min ahlil ilmi wa tuqa wal khair wal Qur'an. Murid-muridku, keluargaku ya anak-anakku tak dongakno kabeh. Mudah-mudahan semoga kalian menjadi anak yang soleh-solehah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Di mana saja tempatnya selalu mendapatkan ridho guru dan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yo teruskan sairane. Faman mongko utahe sapa wonge iku tolaba dilek sapa man al ula ing panggonan luhur atawa keluhuran. Sahara mongko melek atau sinau atau riyadhah melek sapa man alayali ing pindalem pira-pira wengi nak bengi melek belajar maca istighfar sholawat sinau salat tahajud salat witir dan sebagainya. Jo enak-enakan gampang belajarnya mudah di belajar.
tarumu nejo sapa sira al izya ing keluhuran sumakanamu mongko nuli turu sapa sira lailan ing dalem waktu bengi yahusu selulup yahusu kang al bahra ing segara sapa man wong talaba kang ndelik sapa man alali ing pira-pira mutiara dilaa ning bengi-bengi sinau belajar yang sungguh-sungguh bagaikan apa kalau kita mencari tujuan yang baik, tujuan yang tinggi. Kalau tidur terus-menerus gimana? Di malam hari ibarat selulup menenggelami lautan yang dalam mencari apa mutiara. Ini bahasa kiasan saja. Istilahnya selulup teman Pak. Maksudnya kalian harus bersungguh-sungguh di malam hari, di siang hari waktunya jangan disia-siakan, jangan dibuat tidur terus, jangan. Bermain boleh Pak, boleh, jangan bermain terus. Bermain itu kan refreshing, termasuk hiburan. Ulul Ka'bi utawi luhure kadar derajat bil himami iku kelawan pira-pira sejo al awali ingkang luhur wa izul mar'i utawi mulya-mulyane wong kang suwiji atau wong suwiji iku fi saharil layali tetep ing dalem melek pira-pira bengi maksudnya tirakat usaha ya sinau ya berdoa kepada Allah semoga dimudahkan dalam belajar mencari ilmu mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat barokah yang berguna semuanya mendapatkan ridho Allah dan gurunya termasuk menjadi orang anak-anak soleh solehah khairun nas anfa'uhum linnas amin ya robbal alamin.